Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendekatan historis dan pendekatan teologis yang beranggotakan saya Ananda Putri Avianti NIM 2419075, yang kedua Talita Azhara NIM 2419072, yang ketiga Wiji Handayani NIM 2419074. Saya akan membacakan teori yang pertama, yaitu teori historis. Pengertian dari teori historis itu adalah teori yang berkaitan dengan sejarah. Pengambilan kata ini bersifat sejarah al-nasab atau pohon genealogis, yaitu sejarah keluarga. Namun di dalam ilmu tarikh, hal ini dijelaskan dengan bahwa historis itu adalah sejarah. Lalu pendekatan historis itu juga mempunyai ruang lingkup. Ruang lingkup dari pendekatan historis itu merupakan kajian terhadap ilmu-ilmu keislaman, khususnya yang dikembangkan oleh para orientalis dan berpengaruh besar di dunia Islam. Kebanyakannya itu bersifat historis, dan bahkan dapat dikatakan bahwa sesungguhnya pendekatan atau perspektif yang paling produktif dalam perkembangan studi Islam adalah perspektif sejarah, karena kita akan menggali tentang bagaimana peristiwa itu terjadi dengan pendekatan historis ini. Sekian dari saya. Di sini saya akan membacakan poin B, yaitu teori filologis. Pengertian teori filologis. Pada mulanya istilah filologi atau filologia lahir dan berkembang di kawasan kerajaan Yunani, yaitu kota Iskandaria. Pada saat itu filologi diartikan sebagai suatu keahlian yang diperlukan untuk mengaji peninggalan berupa tulisan yang berasal dari kurun waktu beratus tahun sebelumnya. Salah satu tujuan dari diadakannya pengkajian terhadap teks yang ada di dalam naskah lama pada saat itu adalah untuk menemukan bentuk teks yang asli serta untuk mengetahui maksud dari pengarangnya dan jalan menyisihkan kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalamnya. Secara etimologis, filologi berasal dari bahasa Yunani philologia, yang artinya aslia atau kegemaran berbincang-bincang. Makna filologi berkembang lagi menjadi cinta kepada kata sebagai pengejawatahan pikiran, kemudian menjadi perhatian terhadap sastra dan akhirnya studi ilmu sastra. Menurut Saputra, pengertian kata pada cinta kepada kata dapat diperluas lagi menjadi bahasa dan berkembang lagi menjadi kebudayaan. Sehingga studi filologi berarti studi tentang kebudayaan masa lalu melalui naskah dan teks. Dalam bahasa Arab, filologi adalah ilmu tahqiq an-nusus. Dalam kitab Asas al-Balaghah disebutkan bahwa menahqiq sebuah teks atau nas, yaitu melihat sejauh mana hakikat teks yang sesungguhnya yang terkandung di dalam teks itu, mengetahui suatu berita dan menjadi yakin akan keberadaannya. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan tahqiq dalam bahasa ialah pengetahuan dan berarti juga mengetahui hakikat suatu tulisan. Filologi sudah dikenal sejak abad ketiga sebelum Masehi oleh sekelompok ahli di kota. Sedangkan dalam Islam, fondasi tahqiq sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Hal tersebut bisa diketahui dari beberapa indikasi. Pertama, adanya pertemuan Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril pada tiap-tiap bulan Ramadan untuk meneliti dan mengoreksi bacaan Al-Quran di hadapan Jibril. Kedua, Zaid bin Sabit membaca dan mengoreksi atau membandingkan wahyu
yang dia tulis di hadapan Nabi. Ketiga, ketelitian yang dilakukan oleh para sahabat dan menelusuri dan mengumpulkan teks-teks Al-Quran yang tertulis dalam berbagai materi pada tahap awal Islam pada masa Abu Bakar sampai dapat terkumpul pada Mushaf Utsmani radhiyallahu an adalah bukti lain atas ketelitian itu. Dalam perkembangannya, kajian filologi menitik beratkan pada perbedaan yang ada dalam berbagai naskah. Sebagai suatu penciptaan dan melihat perbedaan-perbedaan sebagai alternatif yang positif dalam hubungan inilah suatu naskah dipandang sebagai penciptaan kembali atau baru, karena mencerminkan perhatian yang aktif dari pembacanya, sedangkan berbagai bacaan atau variasi yang ada diartikan sebagai pengungkapan kegiatan yang kreatif untuk memahami, menafsirkan, dan membetulkan teks yang dianggap tidak tepat. Dalam proses pembentulan ini harus dikaitkan dengan ilmu bahasa, sastra, budaya, keagamaan, dan tata politik yang ada pada zamannya. Sebagai suatu disiplin ilmu, filologi lahir disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Baroroh, faktor-faktor penyebab lahirnya filologi sebagai disiplin ilmu adalah sebagai berikut. A. Munculnya informasi tentang masa lampau di dalam sejumlah karya tulis. B. Anggapan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam peninggalan tulisan masa lampau masih relevan dengan kehidupan sekarang ini. C. Kondisi fisik yang substansi materi informasi akibat rentang waktu yang panjang. D. Faktor sosial budaya yang melatar belakangi penciptaan karya-karya tulisan masa lampau yang tidak ada lagi atau tidak sama dengan latar sosial budaya pembacanya masa kini. E. Keperluan untuk mendapatkan hasil pemahaman yang akurat. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yakni tentang kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Pendekatan sejarah mengutamakan orientasi pemahaman atau pentafsiran terhadap fakta sejarah. Sejarah tersebut berperan sebagai metode analisis atau pisau analisis, karena sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung timbulnya suatu kejadian. Maka agama sebagai sasaran penelitian haruslah dijelaskan fakta-faktanya yang berhubungan dengan waktu. Fungsi pendekatan histori dalam pengkajian Islam adalah untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensistemasikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Pendekatan fisiologi adalah sebuah usaha dalam memahami teks sebuah naskah dengan memperhatikan berbagai kajian yang dimaksudkan untuk memurnikan dari kesalahan-kesalahan dalam proses penyalinan dan berguna sebagai suatu informasi yang sangat berharga bagi khalayak umum serta dapat digunakan oleh cabang-cabang ilmu lain seperti sejarah, hukum, agama, kebahasaan, kebudayaan, dan lain-lain. Pendekatan filologi digunakan dalam kajian studi Islam dalam rangka memperoleh informasi dari sebuah teks melalui penelitian terhadap berbagai naskah keislaman yang ada. Mengingat banyaknya hasanah intelektual Islam, tentu membutuhkan banyak waktu untuk melakukan penelitian terhadap berbagai turas tersebut. Pendekatan filologi menjadi sangat penting, sepenting kandungan teks itu sendiri. Perkembangan pembidangan studi Islam dan pendekatannya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.
Adanya penekanan terhadap bidang dan pendekatan tertentu dimaksudkan agar mampu memahami ajaran Islam lebih lengkap dan kompleks pula. Perkembangan tersebut adalah satu hal yang wajar dan seharusnya terjadi, sebab kalau tidak menjadi pertanda agama semakin tidak mendapat perhatian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.